محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Ar-Raudhah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita kerjakan di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya salawat beriring salam tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah mengikuti beliau, dan mudah-mudahan kita kelak termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita hari ini adalah larangan merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Judul ini kita angkat dari ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 99. Di ayat yang mulia ini Allah berfirman, Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah satu kaum, kata Allah, mereka merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka adalah kaum yang merugi. Siapa mereka orang-orang yang merasa aman dari makar Allah? Yaitu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang sombong. Kalau kita baca sejarah, ujung dari kesombongan itu kehancuran. Jadi kalau seseorang sudah sombong, dia akan hancur. Kesombongan itu memiliki banyak arti. Nabi Muhammad mengartikan kesombongan batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong. Jadi kalau ada orang yang tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Islam, itu dia sombong. Kalau ada orang yang merendahkan orang lain, itu sombong. Itu kaidah sombong menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis itu sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Kesombongannya itu mengantarkan dia kepada apa? Keengganan. Aba wastakbar, begitu ayatnya ya. Illa iblis aba wastakbar. Kecuali iblis dia enggan dan sombong.
wa kana minal kafirin, maka jadilah dia orang-orang yang kafir. Jadi tidak mau taat kepada Allah itu sombong. Ya, tidak mau tunduk kepada Allah itu sombong. Iblis bukan tidak mau ibadah. Kalau iblis diperintahkan untuk sujud kepada Allah, kira-kira apa yang akan terjadi? Segera dia sujud. Artinya permasalahan dia bukan di dalam masalah ibadah, tetapi di dalam masalah apa? Taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya iblis kepada Adam adalah penghormatan, bukan peribadatan. Karena peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kondisi di mana manusia tidak mau taat kepada Allah, tetapi malah taat kepada hawa nafsunya, taat kepada pikiran dan akalnya, ini disebut sombong. Ada lagi orang-orang yang sombong di dalam Al-Quran dikarenakan tidak mau berdoa, tidak mau ibadah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam jahannam dalam kondisi yang hina. Karena dia sombong, balasannya setimpal dengan perbuatannya, yaitu dihinakan kelak pada hari kiamat. Ada lagi sombong dalam pengertian sewenang-wenang. Kalau tadi kan sombong dalam pengertian menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Yang kedua sombong dalam pengertian tidak mau taat. Kisah iblis tadi ya. Yang ketiga sombong dalam artian tidak mau ibadah. Dan yang keempat sombong dalam pengertian sewenang-wenang. Siapa yang pernah melakukan itu? Fir'aun ya. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun itu sombong dan sewenang-wenang di atas muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syia'a. Dia jadikan penduduknya di Mesir itu berkelas-kelas. Kelas yang paling tinggi bangsanya Fir'aun. Dan kelas budak siapa? Bani Israel. Bahkan tidak sampai di situ. Yudzabbihuna abna'ahum. Anak-anak laki-lakinya diapakan? Dizabah, disembelih. Wa yastahyuna nisa'ahum. Dan perempuannya dibiarkan hidup. Wa fi dzalika bala'um mir rabbikum azim. Di dalam peristiwa ini ada ujian yang sangat berat yang Allah timpakan kepada siapa? Bani Israel. Fir'aun sombong. Akhir dari kesombongannya apa? Tenggelam ke tempat yang dalam. Kalau kuburan itu masih di atas. Kalau Fir'aun di dalam lautan yang besar, dalam lautan yang luas lagi dalam, di Laut Merah kan, Fir'aun. Artinya ujung dari kesombongan itu pasti kehancuran. Saya pernah dengar cerita, tidak tahu kebenarannya, katanya kapal pesiar yang besar itu, apa namanya? Titanic itu. Hancur gara-gara apa katanya? Kesombongan. Yang membuatnya berkata bahwa tidak ada yang bisa menenggelamkan kapal ini. Tetapi di pelayarannya yang pertama, ini pelayaran perdana. Ya, apa yang terjadi? Kapalnya menabrak bongkahan es ya, es besar. Singkat cerita karam lalu tenggelam. Kesombongan itu ujungnya kehancuran. Dan lagi viral kan sekarang ya, pernyataan Xi Jinping atau siapa itu ya, Presiden Cina itu dalam ulang tahun Cina yang ke-70, belum lama kan, saya baca di Republika itu, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa
mengguncang kami. Masya Allah. Ini kalimat apa namanya? Kalimat sombong. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengguncangkan kami. Masya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Tidak diturunkan badai, tidak diturunkan topan, tidak diturunkan petir, tidak diturunkan hujan untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Cukup dengan apa? Virus yang bentuknya pun nggak terlihat. Luar biasa sekali Pak ya. Akhirnya disebutkan di pemberitaan, mereka mengkarantina tidak kurang dari 41 juta manusia di 13 tempat. Sebelumnya umat Islam dikarantina 2 juta, 3 juta di Uighur. Ya, wasaya'lamul ladzina zalamu, kata Allah, ayyamun qalabi yanqalibun. Dan orang-orang zalim itu akan tahu kelak ujung dari kezaliman mereka kembali kepada mereka. Wala yahiqu makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Dan sesungguhnya perbuatan jelek itu tidak akan mendatangkan kejelekan kecuali kepada para pelaku-pelakunya. Artinya kembali kepada siapa? Kepada pelakunya. Ya. Oleh karenanya kita tidak boleh merasa aman dari apa? Makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehebat apapun kita, setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun harta kita, sehebat apapun fisik, akal yang Allah berikan kepada kita, kita jangan sekali-kali merasa sombong. Ya. Oleh karenanya dalam hadis apa kata Nabi? Nabi berkata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik setitik saja, enggak usah banyak-banyak, itu sudah bisa menyebabkan kita terhalang dari memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jadi pelajaran bagi kita ya. Kalau kita lihat video-videonya seram tidak Pak itu? Ada orang lagi duduk di pinggir jalan, lagi berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba seperti apa Pak? Seperti patung yang robohkan. Begitu. Bahkan dokter yang yang berada di garis terdepan mengobati penyakit ini meninggal juga. Dan saya dapat informasi tadi pagi sebelum saya berangkat ke sini, saking mengerikannya, sebagian dokter berasumsi bahwa virus ini bisa ditularkan lewat pandangan mata. Begitu, Bapak bisa cari itu beritanya, bisa dicari beritanya. Ya, kalau saya nggak salah tadi pagi saya baca di Republika, saya lihat di akun sosial Republika, dikatakan bisa ditularkan lewat apa Mbak? Pandangan mata. Ada nggak yang lebih mengerikan dari virus itu? Biasanya kan interaksi, air liur, sentuhan, hubungan seksual. Ini tidak. Dari apa Pak? Pandangan mata. Dan Masya Allah asumsinya banyak sekali. Ada yang bilang ini adalah menurut mantan intelijen Mossad itu Israel ya. Ini sebenarnya bukan virus alami. Ini adalah kebocoran dari pusat penelitian senjata biologi yang ada di Wuhan dan Masya Allah. Tetapi ini menunjukkan kepada kita semua tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih berkuasa dibandingkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kiranya perjalanan atau kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Oleh karenanya di sini beliau pas sekali membawakan materi yang judulnya Larangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat apa tadi Pak? Surat Al-A'raf ayat 99. Walaupun sebenarnya ayat 99 itu adalah
akhir daripada larangan merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sebenarnya sudah dimulai sejak ayat 97. Kalau ada di antara Bapak yang membawa Al-Quran, bisa dilihat Al-A'raf 97 sampai 99. 97 sampai 99. Di ayat yang ke-97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya azab dari Allah di malam hari saat mereka sedang tertidur pulas? Itu ayat yang pertama. Jadi Allah bertanya, apakah penduduk negeri-negeri yang membangkang itu merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala yang datang tiba-tiba di malam hari saat mereka sedang apa? Sedang asik tidur. Biasanya kalau jenis azab yang seperti ini, daya hancurnya luar biasa dibandingkan azab yang datang di waktu apa? Di waktu siang ya. Karena umumnya kalau di malam hari orang sedang apa Pak? Sedang tidur dan tidak siap menghadapi apa? Musibah. Mau lari pun lari kemana? Kondisi gelap. Ya. Maka di sini Allah mengingatkan, kalian wahai manusia yang sombong, yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah? Apakah kalian merasa aman dari siapa? Makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia itu kuasa mendatangkan hukumannya saat kalian sedang tertidur pulas ya. Ini menjadikan kita merasa apa Pak? Takut ya. Dulu waktu zaman-zaman gempa di Lombok, rangkaian gempanya kan luar biasa ya. Lombok, lalu di Palu, yang Donggala, Sigli itu kan, saya entah kenapa seperti terkena was-was Pak. Saya seperti terkena was-was. Artinya karena masifnya pemberitaan gempa itu, jadi muncul was-was di dalam hati saya. Was-was apa itu? Setiap kali saya mau tidur, saya berpikir, apakah besok pagi saya masih hidup atau sudah tidak hidup lagi, masih hidup atau sudah meninggal. Itu karena tadi saking masifnya pemberitaan yang masuk ke kita tentang apa? Tentang gempa di sana, di macam-macam musibah. Akhirnya saya suka ketakutan dan lain sebagainya, sampai akhirnya saya mengingat satu doa. Apa doa itu? Saya mengingat satu hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, maka tidak ada yang menghalangi dirinya dengan surga kecuali kematian. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, maka tidak ada yang menghalangi dirinya dengan surga kecuali kematian. Ketika saya membaca hadis itu, plong hati saya. Artinya saya bilang, ya sudahlah, kalau memang Allah takdirkan terjadi sesuatu, tiba-tiba rumahnya apa? Rubuh, amruk dan lain sebagainya, saya sudah baca apa? Allahumma anta Rabbi. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa. Ini disebut dengan istilah apa? Sayyidul Istighfar. Dan rasa takut itu harus kita pelihara Pak. Rasa takut itu harus kita apa? Pelihara ya. Jadi rasa takut yang ada di dalam jiwa kita kepada Allah itu harus kita pelihara. Karena itu adalah kebaikan yang besar bagi kita.
Dengannya muncul begitu banyak kebaikan. Kebaikan apa yang muncul? Saat rasa takut itu terpelihara dengan baik di dalam hati kita. Penghalang kita dari kemaksiatan. Penghalang kita dari kelalaian. Ya. Penghalang kita dari meninggalkan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah bercerita di sini ya. Perkataan siapa itu? Salim Said. Ya, profesor ya, Profesor Salim Said ya. Profesor ilmu politik dan mantan rektor Universitas Pertahanan. Profesor Salim Said, mantan wartawan kan beliau. Apa kata beliau? Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa menjaga rasa takutnya. Jadi kalau ada bangsa yang selalu merasa terancam, dia maju, Pak. Dia akan maju. Contohnya apa kata beliau? Singapura adalah bangsa negara yang berada di tengah-tengah lautan Melayu. Jadi kalau Singapura tidak kuat, apa yang terjadi? Habis kan itu. Tetangganya Indonesia, Melayu, Muslim, Malaysia, Muslim, Brunei, dia dikepung. Maka muncul rasa apa? Rasa takut, maka dia jadi kuat. Apalagi misalnya, kata beliau, Taiwan atau Hong Kong ya, di bawah apa? Bayang-bayang RRT ya, Republik Rakyat Tiongkok. Mereka menjadi apa? Takut karena apa? Ada rasa menjadi kuat gara-gara rasa takut. Apalagi contohnya Korea Selatan, Korea Utara, kan begitu ya. Kenapa dua-duanya jadi kuat? Karena selalu merasa rasa takut. Dan contoh yang paling besar kata beliau apa? Israel. Israel ini adalah negara yang dihuni oleh orang-orang Yahudi di tengah lautan apa? Bangsa Arab. Palestina dikepung oleh apa, Pak? Yordan, Mesir, apalagi Syria. Ya kan? Artinya negaranya dikelilingi oleh apa? Oleh negara-negara yang mayoritas mutlaknya beragama apa? Beragama Islam. Ketakutan. Dan ketakutan itu melahirkan apa? Kewaspadaan. Kewaspadaan itu melahirkan apa, Pak? Kekuatan. Kekuatan dalam artian persenjataan, sistem militer dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ya, rasa takut bagi seorang muslim adalah kebaikan. Khususnya takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebenarnya inti dari ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa merawat rasa takut yang ada di dalam hati kita. Makanya kan ibadah itu sayapnya ada dua. Apa sayap ibadah itu? Khauf dan roja. Dengannya kita terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Khauf dan roja. Apa itu khauf? Takut. Roja, harap. Seorang hamba beribadah dengan benar kepada Allah ketika dia beribadah dalam kondisi rogoban warohaba, kata Allah dalam Al-Quran. Rogoban warohaba. Apa itu rogoban warohaba? Kalau bahasa kita, harap-harap cemas. Harapan itu harus ada, tetapi kecemasan pun harus ada. Dan itu dua hal yang menjadikan seseorang apa? Istiqomah dalam ibadah. Rasa harapnya menjadikan dia apa, Pak? Semangat beribadah. Rasa cemasnya menjadikan seseorang apa? Memperbaiki ibadahnya. Harapnya menjadikan dia beribadah terus-menerus. Harap. Karena dia punya harapan, ibadahnya akan diterima, maka dia apa? Ibadah terus-menerus. Tetapi dia pun harus merawat apa? Kecemasan. Dia harus merawat rasa takut yang ada dalam dirinya. Yang dengan rasa takut itu dia apa? Terus-menerus perbaiki
kualitas dari ibadah yang dia kerja. Ini satu paket yang nggak bisa dipisah-pisah. Kalau patah salah satunya, jatuhlah kita kepada penyimpangan. Kalau rasa takut yang dominan, kosong dari rasa harap, jatuhlah kita ke dalam kelompok yang namanya Khawarij. Khawarij itu kan berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Oleh karenanya disebut Khawarij itu apa? Takfiri. Kaum yang mudah mengkafirkan. Tetapi kalau rasa cemas itu hilang, berganti dengan rasa harap yang terlalu dominan, jatuhlah kita ke dalam lawannya Khawarij, Murji'ah. Dalam sejarah Islam disebut apa? Murji'ah. Apa itu Murji'ah? Doktrinnya itu yang penting hati. Ya, yang penting apa? Hati. Kalau hatinya sudah baik, yang lain nggak ada masalah, kata dia. Artinya mau orang maksiat, mau orang tidak sholat dan lain sebagainya, itu bukan ukuran. Tapi ukurannya apa? Iman yang ada di hati. Ini orang-orang apa? Murji'ah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan. Dia gabungkan antara apa? Harap dan cemas. Baik, kita kembali ke ayat yang tadi kita baca. Jadi di ayat 97 Allah berfirman, Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya azab Allah di malam hari saat mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya azab Allah di waktu duha? Waktu duha itu waktu orang apa, Pak? Kalau anak-anak, waktu anak-anak bermain. Makanya Allah katakan di sini wa hum yal'abun. Sedangkan mereka sedang asik bermain. Jadi azab yang datang tidak disangka-sangka. Kemudian di ayat 99 Allah berfirman, Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Dan tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Kalau ada pertanyaan, makar itu sifat terpuji atau tercela? Makar tercela. Makar adalah sifat yang tercela. Kalau di negara kita ada makar, dia apa? Ditangkap kan yang makar gitu. Kalau makar sifat tercela, kenapa sifat ini dinisbatkan kepada Allah? Di sini makar dinisbatkan kepada Allah tidak? Dinisbatkan, bahkan berulang-ulang ya. Yang pertama tadi makrallah, fala ya'manu makrallah. Ya, makar Allah. Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Makar, melakukan makar adalah sifat yang tercela menurut kita sebagai manusia. Bukankah Allah itu husna, asma'nya husna, selalu baik, dan sifatnya selalu mulia. Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan makar sebagai sifat bagi Allah? Bukan nama ya, ini sifat. Nggak boleh kita namakan anak kita siapa? Abdul Makir. Hamba Allah yang maha makar, itu bahasa kitanya apa ya? Kadang diartikan konspirasi. Misalnya wa makaru makran, dan mereka merencanakan kejahatan dan Allah membalas kejahatan mereka. Wallahu khairul makirin. Makirin, Allah lah sebaik-baik makirin, yang membuat apa? Balasan kejahatan. Bagaimana kita menjelaskannya? Ada yang tahu, Bapak dan Ibu?
Allah itu sifatnya baik. Tapi kenapa di sini sifat yang menurut kita tidak baik dinisbatkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada sifat yang kita anggap tidak baik yang dinisbatkan kepada Allah, itu konteksnya adalah membalas. Bukan memulai. Artinya Allah tidak akan pernah menzolimi manusia lagi tidur, nggak salah apa-apa misalnya ya, tidak ada sebab apa-apa, tiba-tiba apa? Allah azab misalnya, itu tidak akan terjadi. Atau Allah tidak akan menzolimi satu hamba yang sedang asik bermain, mereka tidak melakukan kemaksiatan apapun, tiba-tiba diapakan? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin. Ya. Oleh karenanya tidaklah Allah melakukan makar kecuali sebagai pembalasan atas makar. Oleh karenanya di ayat yang lain makar dikaitkan dengan makar. Tadi ayatnya sudah saya baca ya. Bagaimana ayatnya? Wa makaru makran. Mereka merencanakan kejahatan. Wa makarna makron. Kami balas kejahatan mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik pembalas kejahatan. Artinya kalau konteksnya makar dilawan dengan makar, terpuji apa tercela? Tercela. Terpuji. Menunjukkan apa Pak? Kehebatan. Menunjukkan kemuliaan. Ini mirip dengan firman Allah apa? Di surat Al-Baqarah itu kata Allah apa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah dan Rasulnya, padahal yang ditipu siapa? Mereka. Tetapi mereka tidak sadar bahwa sebenarnya bukan mereka yang menipu Allah, tetapi Allah lah yang membalas apa? Tipuan mereka. Dalam konteks tipuan dibalas dengan tipuan itu menunjukkan kesempurnaan. Karena kalau mereka berhasil menipu Allah, itu menunjukkan apa? Kelemahan. Dan itu tidak mungkin terjadi. Logikanya nyambung tidak Pak? Kalau mereka dianggap berhasil menipu Allah, artinya Allah disifati dengan apa? Dengan kelemahan. Dan itu nggak mungkin. Karena itu tidak mungkin, maka mau tidak mau konteksnya adalah tipuan dibalas dengan tipuan. Dan itu setimpal kan? Setimpal. Dan makar dibalas dengan apa? Dengan makar. Ya. Jadi kalau makar dalam konteks menghukum orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita katakan bukan sifat yang jelek. Tetapi itu adalah bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Adil, yang melakukan kebaikan dia berikan kenikmatan, yang melakukan kejahatan dia balas dengan yang setimpal ya. Oleh karenanya kalau kita lihat musibah, baik itu di Jakarta atau di mana, kita sulit menentukan. Sering kan kalau ada musibah kita ditanya ya, Ustadz itu azab atau ujian atau apa? Saya bilang saya nggak tahu. Saya nggak tahu karena yang tahu itu adalah setiap kita. Ya, artinya yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Maka yang bisa mengambil kesimpulan apakah satu musibah itu adalah azab atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang tahu adalah siapa? Kita masing-masing. Karena ujian akan menjadi azab ketika kita apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan menjadi ujian dalam artian meningkatnya iman kita saat kita apa? Bisa menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi diuji kan? Siapa yang lebih besar ujiannya dari Nabi? Tidak ada. Dikatakan dalam hadis, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya
orang yang paling besar balanya, ujiannya adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang mendekati mereka dan yang mendekati mereka. Maksudnya apa, Pak? Makin tinggi keimanan seseorang, maka makin apa? Makin besar pula ujian yang harus dia hadapi. Makanya sebagian orang mengatakan ujian itu apa? Ujian itu adalah kenaikan tingkat. Makanya Pak Asep pun kalau mau naik tingkat harus ujian, Pak Asep. Masya Allah. Memang begitu karakternya. Artinya semakin tinggi kedudukan yang ingin kita capai, maka semakin apa? Semakin besar pula ujian yang harus kita hadapi. Dalil yang kedua yang beliau bawakan adalah hadis Ibnu Abbas meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah ditanya tentang dosa besar, maka beliau berkata, dosa besar itu menyekutukan Allah. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada pengetahuan baru yang kita dapatkan dari hadis ini. Apa itu? Kalau sebelumnya kan larangan merasa aman dari makar Allah. Ternyata lawan dari sifat ini adalah apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dua-duanya tercela. Yang satu apa? Merasa aman dari makar Allah. Itu jangan sampai. Yang kedua apa? Putus asa dari apa contohnya, Pak? Putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah. Bunuh diri misalnya kan. Terbelit hutang lalu dia apa? Bunuh diri, membunuh anak dan lain sebagainya. Dan sekarang lagi banyak yang begitu ya. Kayak ibu-ibu yang di Lebak Bulus itu kan, putus asa dia tidak bisa bayar hutang. Akhirnya suaminya diracun. Setelah diracun, anak tirinya pun diracun. Setelah mati dimasukkan ke dalam mobil, dibawa ke Sukabumi, mobilnya dibakar. Pernah dengar informasi itu ya? Ibu-ibu di Sukabumi, di Lebak Bulus ya. Karena dia punya hutang sekian miliar di bank, dan aset satu-satunya cuma apa? Rumah. Sedangkan rumahnya punya siapa? Suaminya, dan suaminya nggak mau jual itu rumah. Akhirnya dia membuat apa? Rencana jahat. Dia racun suaminya, dia bayar pembunuh bayaran dari luar kota, dibunuh. Setelah dibunuh bawa ke Sukabumi, masukkan ke mobil, dalam kondisi sudah meninggal, dibakar mobilnya. Supaya disangka oleh orang apa? Kecelakaan. Nah, ini masuk kategori apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini materi yang bisa kita sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Materi kita hari ini pendek, yaitu kaitannya dengan apa? Larangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya kita gunakan untuk tanya jawab jika ada. Silakan, Pak. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal